Tijah, cerpen karya Bambang Karyawan DS. Senja itu masih jingga. Aroma sungai selalu hadir pada dinding-dinding bisu di ruangan ini. Istana dengan segala kemegahannya yang dibangun dengan pertaruhan darah dan air mata. Tijah, suara seorang lelaki memanggilku dengan sederhana. Aku sangat senang dipanggil dengan sebutan itu. Bersahaja. Meski nama sebenarku Sultanah Khadijah binti Daeng Pirali, yang lebih dikenal dengan nama Daeng Tijah atau Tengku Puan. Nama yang penuh dengan simbol-simbol identitas kekuasaan di tanah Melayu. Terasa merakyat ungkapku saat salah seorang pinang di istana menanyakan alasan penyebutan itu. Beban berat menyandang nama-nama beraroma strata. Sultanah, Daeng, Tengku, Puan, semuanya memiliki cerita sejarah tersendiri. Dengan dipanggil Tijah, seperti ada kebebasan diriku sebagai seorang perempuan. Aku saat ini sedang berada dalam kebimbangan, melihat perebutan tahta yang tak berkesudahan. Tambahku, aku ini bebas seperti perempuan lain yang bisa menikmati keperempuanannya, bercanda sesama perempuan, memasak dan menghidangkan untuk lelaki terkasih, merapikan dan menghias rumah serta taman, belajar untuk menambah ilmu, dan segala aktivitas lain yang menurutku dilakukan dengan segala kesenangan. Dinda, persiapkan segala perbekalan. Kita akan meninggalkan istana ini. Kita terusir. Suara lelaki, Raja Alam, suara yang harus kuat dan tak boleh dibantah. Perjalanan sebagai perempuan setia yang wajib mendampingi dan selalu menawarkan senyum kala lelakiku selesai menjalani hari dalam menata ambisinya menjadi Sultan Siak. Aku hanya mengikuti arah kapal berlayar dan rimbunan misteri hutan. Dari Batubara, Palembang, Johor, Kalimantan, Siantan, dan hidup merayau di Selat Melaka. Tak terbayangkan terombang-ambing dalam perjalanan darat dan belantara hutan dan gelombang laut Cina Selatan. Aku lelah. Teriak batin hanya dapat kusuarakan lewat batin. Seolah senyum harus kupersembahkan selalu sebagai bentuk tanda setia seorang istri pada suami, seorang perempuan pada lelaki pilihan. Entahlah, batinku kembali mempertanyakan, apakah begitu para lelaki ketika sudah berkeinginan berkuasa? Hilang akal dan hilang saudara. Aku tak tahu mana yang benar. Apakah pada Raja Alam, lelakiku, atau Tengku Buang Asmara, adik ipar? Tak terpikirkah Kanda Raja Alam untuk berdamai dengan Tengku Buang Asmara? Tanyaku, kala perahu yang membawaku membelah hamparan biru laut Selat Melaka. Masih perlukah Kanda ulang-ulang alasan mengapa Kanda melakukan ini? Jawabnya tetap sama. Karena marwah. Sampai saat ini masih terngiang di telinga Kanda bagaimana ucapan Ayanda Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Barang siapa yang hidup, itulah anak kita. Kanda ingin membuktikan bahwa Kandalah anak yang hidup itu. Tegasnya dengan menggenggam tangan seerat menggenggam butiran batu yang terburai menjadi pasir. Nada tegasnya membuatku dalam situasi antara kagum dan bimbang. Kagum akan prinsip hidupnya. Bimbang karena hari-hari yang dilaluinya.
Sejak terusir dari istana hanya ada dendam dan dendam. Tiga, bersiaplah. Kita akan ke Siak. Kalimat seperti itu berarti aku harus bergegas. Aku takkan membantah. Aku bersama pengikut setia akan menyiapkan segala detail untuk melanjutkan pelayaran menuju tempat yang akan dituju. Perbekalan kala perjalanan di darat tentunya akan berbeda saat melakukan perjalanan laut. Aku menemani lelakiku saat terusir dengan memasuki hutan. Terbayang suasana hutan kala malam. Aroma misterinya sulit untuk kutebak. Dari Siak ke Minangkabau, melanjutkan ke Batubara serta lanjut pergi ke Siantan, melewati gulungan gelombang Cina Selatan. Aku kembali menemani lelakiku menjadi perampok dan perompak kapal-kapal kompeni yang melintas di Laut Cina Selatan. Harga diri. Itulah alasan yang selalu ditiupkan telingaku dan pengikut setia lelakiku Raja Alam. Kita akan ambil hak kita. Dan kandalah anak yang hidup itu, ucap lantangnya. Pelayaran kali ini terasa sunyi. Angin amarah sepertinya mengitari layar yang berkibar di ombang-ambing lautan Cina Selatan. Gelombangnya mengikuti irama ambisi lelaki menuju Siak, kota yang pernah menjanjikan untuknya, kota yang pernah mengusir dirinya sebagai lelaki bermartabat dan anak yang setia membela keluarga. Fajar ringsing menyambut Siak. Berita tentang pengkhianatan di atas pengkhianatan kembali terdengar. Cis, busuknya permainan. Tuan Hendrik Hansen terbunuh oleh Said Umar dengan keris cambuk awal. Benar-benar licik. Siasat memberikan barang persembahan dengan peti berkain sutera ternyata berisi keris dan sondang. Aku menyaksikan teramat sangat kecewa dari lekuk indera tubuh lelaki. Tragedi kuntung bagiku meninggalkan kesan teramat. Siasat yang telah disusun lelakiku menjadi poranda karena khianat. Sudah kuingatkan Hendrik Hansen, jangan pandang rendah orang Melayu. Panjang lebar ku dengarkan lelaki meluahkan kekesalannya, berharap kemenangan sudah di ujung mata, tapi sekilas lesap dalam genggaman. Tijah, serta aku dalam lamunan terakhir. Apa yang harus Kanda lakukan sekarang? Anak kita Tengku Muhammad Ali pun ikut berkhianat pada Kanda. Pertanyaan yang membesarkanku sebagai seorang perempuan, sekaligus luka sebagai seorang ibu. Aku mencoba memilih kata yang tepat agar tidak melemahkan lelakiku yang sedang bernusantaran. Pilihan Kanda hanya ada dua: mengalah dengan sejarah atau menaklukkan sejarah. Mengalah dengan mundur dari perseteruan tak berkesudahan dengan Tengku Buang Asmara, atau menaklukkan dengan merebut yang menjadi hak Kanda serta membuktikan bahwa memang Kandalah anak yang hidup itu. Tentang anak kita Tengku Muhammad Ali, Dinda yakin ada alasan kuat membuatnya berseberangan dengan Kanda. Ucapku di antara semilir angin yang menembus dedaunan sunyi di pinggir sungai ini. Baiklah, kita lihat perjalanan waktu. Apakah Kanda mengalah atau menaklukkan sejarah? Tegas lelakiku Raja Alam dalam gelisah pertemankan riak sungai di hadapan. Waktu takkan pernah meninggalkan sejarah. Pada penggalan yang lelah, sejarah telah memberikan sedikit ruang pada lelakiku untuk menaklukkan sejarah. Tijah, Kanda berhasil menaklukkan sejarah. Apakah Dinda bahagia? Hanya sebuah senyum terbaik yang dapat aku ulaskan. Walau lirik batin hanya membaikkan satu kata. Entah